Film dibuka dengan seorang ibu dan kedua anaknya yang sedang ada di dalam mobil. Ibunya bernama Ipy, sementara kedua anaknya bernama Josh dan juga Iggy. Tidak lama teman Josh lewat bernama Riley yang sedang bersama dengan ayahnya bernama Sam. Namun di sini Ipy merasakan ada yang aneh hingga tiba-tiba. Dan ya, tiba-tiba saja jalannya amblas. Kemudian Ipy langsung tancap gas untuk pergi. Namun sial, mobilnya malah menabrak mobil yang lain. Mau tidak mau mereka pun langsung berlari seedan-edannya. Di sini Josh melihat anak kecil yang terjatuh dan langsung menolongnya. Namun hal itu membuatnya tertabrak oleh orang-orang yang sedang berlari. Ipy yang melihatnya langsung pergi untuk menolong anaknya. Namun tiba-tiba bukan hanya anaknya saja, Ipy juga ikut masuk ke dalam lubang tersebut. Namun untung saja Iggy langsung menolongnya dan mencoba untuk menarik ibunya. Tapi di sini Ipy lebih memilih jatuh daripada anaknya ikut jatuh. Sehingga Ipy pun langsung melepaskan tangannya. Hingga akhirnya dia pun terjatuh ke dalam lubang tersebut. Dan film pun baru dimulai. Di lain tempat ada seorang pria bernama Gavin. Dia ini adalah mantan suaminya Ipy. Namun tiba-tiba saja Gavin melihat kilasan tentang burung prasejarah. Ternyata Gavin sendiri dulunya adalah seorang pilot. Namun dirinya harus pensiun karena mengalami kecelakaan. Dan di sini Gavin berniat ingin kembali melamar sebagai pilot di angkatan udara. Namun Gavin ditolak karena pernah mengalami kecelakaan. Setelah itu Gavin melihat berita tentang sebuah lubang besar yang tiba-tiba saja muncul di tengah kota. Tidak lama Iggy meneleponnya dan mengatakan bahwa ibu dan juga adiknya masuk ke dalam lubang tersebut. Dan di sini Gavin mencoba untuk menenangkan anaknya. Namun tiba-tiba saja muncul ratusan burung prasejarah dari dalam lubang tersebut. Hal itu pun membuat mereka semua langsung terdiam. Dan ternyata burung itu sama seperti yang ada dalam kilasan Gavin. Dan ya, ternyata Ipy masih hidup dan dirinya terbangun di sebuah lembah. Di sini Ipy merasa bingung dan tidak tahu ada di mana. Kemudian dia melihat sebuah cahaya di atas langit dan juga sebuah batu yang terdapat ukiran tangan. Setelah itu Ipy langsung pergi untuk mencari anaknya yaitu Josh. Namun ternyata cincin kalungnya terjatuh di dekat batu tersebut. Di sini Ipy terus saja memanggil anaknya. Namun dirinya malah bertemu dengan seorang pria bernama Coolman. Kemudian mereka melihat kepulan asap dan Ipy langsung pergi untuk melihatnya. Di sini Ipy melihat orang-orang yang selamat dan juga mobil yang berserakan. Hingga akhirnya Ipy pun bertemu dengan George. Dan di sini mereka bertemu dengan Riley yang sedang mencari sinyal. Di sini mereka semua merasa bingung dan bertanya-tanya sedang ada di mana. Kemudian Coolman mengatakan bahwa kita masuk lewat cahaya yang ada di atas. Dan mungkin saja tempat ini adalah Los Angeles pada zaman prasejarah. Kemudian saya menyuruh kepada mereka untuk mengumpulkan semua makanan yang ada. Namun di sini Riley malah menemukan heroin di dalam bagasi mobil. Scott yang melihatnya berniat akan mengambilnya, namun jelas saja Riley melarangnya. Ketika Ipy dan Josh sedang mencari makanan, tiba-tiba saja datang serigala. Dan mereka pun langsung berlari seedan-edannya. Namun ternyata datang serigala yang lain. Scott yang ketakutan malah mengunci pintu mobilnya. Alhasil Riley pun langsung bersembunyi di kolong mobil. Sam yang melihat anaknya dalam bahaya langsung membunyikan klakson mobil. Alhasil serigala itu pun langsung menyerang Sam. Namun salah satu dari mereka dengan beraninya buy one dengan serigala tersebut. Alhasil dia pun harus menjadi korban karena demi menyelamatkan anaknya. Namun ternyata serigala yang lain berhasil menerkam George. Dan ketika akan menyerang Ipy, Coolman langsung menembak serigala tersebut. Akibat serangan itu, Josh mengalami luka parah pada perutnya. Dan Sam yang seorang dokter mencoba untuk menolongnya.
Sementara itu di masa sekarang, seorang ilmuwan bernama Sophia mengatakan bahwa lubang sinkhole ini adalah yang paling besar yang pernah terjadi. Dan kemungkinan besar orang-orang yang masuk ke dalam lubang itu tidak ada yang selamat. Dan hal itu pun membuat Iggy merasa sangat sedih. Namun di sini Gavin melihat kilasan bahwa Ivy masih hidup. Kemudian mereka pun memasukkan sebuah drone untuk melihat lubang tersebut. Namun ketika masuk dan mencapai cahaya, tiba-tiba saja drone itu langsung mati. Sementara itu kondisi George semakin parah dan membutuhkan antibiotik secepat mungkin. Kemudian Ivy mengatakan bahwa dirinya pernah melihat mobil ambulan ketika sedang mencari George. Sam dan Ivy pun langsung pergi untuk mencari mobil ambulan tersebut. Dalam perjalanan mereka melihat Coleman yang berniat akan bundir. Namun untung saja mereka berhasil mencegahnya dan mengajak Coleman ikut dengan mereka untuk mencari mobil ambulan. Di sini Gavin meminta izin untuk bertemu dengan Sophia dan juga Adam, bahwa orang-orang yang masuk ke dalam lubang tersebut masih hidup. Akan tetapi penjaga itu tidak percaya sama sekali, sehingga Iggy pun membawa ayahnya untuk pergi. Kemudian bibi Iggy pun datang. Namun di sini Gavin kembali melihat kilasan tentang drone yang jatuh. Tidak lama Gavin melihat Sophia dan juga Adam. Di sini Gavin mengatakan bahwa mereka semua masih hidup. Namun hasilnya sama saja Sophia dan juga Adam tidak percaya. Kemudian Gavin mengatakan bahwa dirinya melihat drone yang baru saja jatuh ke tempat orang-orang tersebut. Dan Gavin berharap agar pihak pemerintah segera mengirim tim untuk menyelamatkan mereka. Namun ya tetap saja mereka tidak percaya. Kemudian Gavin langsung pulang dan melihat foto dari Ivy yang sedang ada di samping batu. Dan Gavin kembali melihat kilasan tentang batu tersebut. Malam harinya Gavin langsung pergi ke tempat batu tersebut berada. Karena penasaran kemudian Gavin pun langsung menggalinya. Tidak lama Iggy datang bersama dengan bibinya dan menyuruh kepada ayahnya untuk pulang. Namun tentu saja Gavin menolaknya. Tiba-tiba Gavin melihat sebuah cahaya dan ternyata itu adalah cincin milik Ivy. Hal itu pun membuat mereka merasa heran bagaimana bisa cincin tersebut bisa ada di sini. Sementara itu Maribeth menembakkan sebuah flare. Dan tiba-tiba saja ada seorang kakek misterius melihatnya dengan memakai baju primitif. Dan akhirnya mereka berhasil menemukan mobil ambulannya. Namun tiba-tiba dan ya, ternyata itu adalah harimau prasejarah dengan taring yang sangat panjang. Melihat hal itu, mereka pun langsung saja berlari seedan-edannya. Dan ternyata datang harimau yang lain dan langsung mengejar mereka. Kemudian mereka turun ke bawah untuk bersembunyi di bawah batu. Dan hal itu pun berhasil membuat harimaunya pergi. Dirasa sudah aman, mereka kembali melanjutkan perjalanan untuk pulang. Namun ternyata harimau itu masih menunggu mereka dan langsung menyerang Sam. Dan hal itu membuat Sam terjatuh ke dalam jurang. Ivy dan Coleman pun langsung berlari seedan-edannya. Namun untung saja harimau itu masuk ke dalam sebuah jebakan. Namun justru hal itu malah membuat mereka semakin takut. Karena itu artinya ada orang lain selain mereka di tempat ini. Kemudian mereka berusaha untuk memanggil Sam namun tidak ada jawaban. Hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk turun ke jurang tersebut. Sementara di masa sekarang, Gavin melihat di TV ada seorang profesor mengatakan bahwa burung tersebut bukanlah burung yang ada di zaman sekarang. Kemudian Gavin mengatakan kepada Iggy bahwa burung itu berumur ribuan tahun. Itu artinya Ivy dan juga Josh sudah masuk ke zaman burung itu berasal. Namun tetap saja Iggy masih belum percaya kepada ayahnya. Singkat waktu, pagi pun datang. Gavin dan Iggy pergi untuk bertemu dengan Profesor Huang. Di sini Gavin mengatakan jika burung itu berasal dari zaman prasejarah, berarti orang-orang yang masuk ke dalam lubang sinkhole tersebut ada di zaman prasejarah dan masih hidup. Oleh karena itu Gavin meminta agar Huang mau membantunya. Namun Huang menolaknya karena dirinya hanyalah seorang ilmuwan. Dan ternyata dari tadi ada yang sedang memperhatikan mereka. Sementara itu Ivy dan Coleman masih mencari Sam. Dan untung saja mereka berhasil menemukan Sam.
yang mengalami luka pada bagian punggungnya. Kemudian Ivy dan Coleman membantu Sam untuk berdiri, namun ternyata Sam tidak kuat. Kemudian Sam pun menyuruh kepada Ivy untuk pergi dan memberikan obatnya kepada George. Namun tentu saja Ivy tidak akan meninggalkan Sam begitu saja, dan mereka kembali mencoba membantu Sam untuk berdiri. Di sisi lain, Veronica meminta bantuan kepada Scott untuk mencari ayahnya yang dibawa pergi oleh serigala. Dalam perjalanan mereka melihat jejak kaki serigala dan merasa bahwa mereka ada di jalan yang benar. Namun di sini Scott melihat sekelompok unta yang akan minum di air yang beracun, dan dia pun langsung saja mencegah unta tersebut untuk minum. Dan ternyata di tempat itu juga Veronica berhasil menemukan ayahnya yang sudah meninggal, yang tergeletak di tengah batu berbentuk tangan. Kemudian Veronica pun langsung menguburkan ayahnya. Sementara itu ternyata Sam sudah tidak kuat lagi untuk berjalan, sehingga Sam pun menyuruh kepada Ivy untuk pergi sendiri karena anaknya sangat membutuhkan obat tersebut. Mau tidak mau Ivy pun langsung pergi. Di sini Josh merasa sangat kesakitan karena lukanya mengalami infeksi, dan hal itu membuatnya langsung pingsan. Namun untung saja Ivy sudah datang dan langsung menyuntikkan obatnya. Sementara di masa sekarang ketika Gavin akan pergi, dua orang yang tadi datang dan meminta kepada Gavin untuk ikut dengannya sekarang juga. Setelah sampai, Sophia mengatakan bahwa sekarang dirinya percaya kalau mereka masih hidup. Oleh karena itu, Sophia meminta kepada Gavin untuk menyelamatkan mereka dengan masuk ke dalam lubang tersebut menggunakan pesawat miliknya. Sementara itu, akhirnya George pun mulai membaik. Namun di sini Riley bertanya pada Ivy ayahnya ada di mana. Ivy mengatakan bahwa Sam mengalami luka pada punggungnya akibat dikejar oleh harimau, dan sekarang sedang bersama dengan Coleman. Jelas saja hal itu membuat Riley sangat marah kepada Ivy. Sementara itu, Coleman dan Sam kembali melanjutkan perjalanan. Namun baru saja istirahat, mereka mendengar ada suara yang datang. What the hell was that? Dan ternyata itu adalah Lucas, pemilik dari barang haram tersebut, sekaligus anaknya Maribeth. Veronica yang sudah kembali mengatakan pada adiknya kalau ayah mereka sudah meninggal. Kemudian Scott mengatakan kepada Riley bahwa dirinya baru saja menyelamatkan 8 unta yang akan minum air racun. Dan anehnya setahun yang lalu dirinya menemukan fosil dari unta tersebut di tempat yang sama. Hal itu pun membuat Scott merasa bahwa dirinya akan merubah sejarah. Tidak lama Sam datang bersama Coleman dan juga Lucas. Hal itu pun membuat Riley merasa sangat senang. Sementara itu, Sophia membawa Gavin melihat pesawat yang akan Gavin gunakan untuk menolong orang-orang yang masuk ke dalam lubang tersebut. Until now. Sementara itu, Ivy bermimpi tentang Iji yang pada saat itu mencoba untuk menolongnya. Setelah terbangun, Ivy langsung bertanya kepada Riley tentang keadaan ayahnya. Namun Riley masih marah karena kemarin Ivy sudah meninggalkan ayahnya. Sementara di luar mereka semua sedang dibagikan makanan. Tapi di sini Meredith tidak bersyukur karena hanya mendapatkan keripik saja. Namun tiba-tiba dari dalam hutan muncul kungkang yang ukurannya sangatlah besar. Hal itu pun membuat mereka semua langsung bersembunyi. Dan ternyata kungkang sedang kelaparan dan langsung memakan makanan milik mereka. Dan setelah makanan itu habis, dengan watadosnya kungkang itu pun langsung pergi. Kemudian Scott menjelaskan bahwa kungkang itu hidup pada zaman prasejarah, sekitar 10.000 tahun yang lalu. Itu artinya kita semua ada di zaman prasejarah. Namun tentu saja mereka semua tidak percaya. Kemudian Ivy mengatakan bahwa dirinya pernah melihat harimau dengan taring yang sangat panjang. Namun Lucas tidak percaya dan langsung pergi. Sementara di masa sekarang, Sophia yang tahu kalau Gavin pernah mengalami kecelakaan, meminta kepada Gavin untuk mencari pilot yang lain. Karena pihak Angkatan Udara tidak mengizinkan Gavin untuk menjadi pilot. Kemudian Gavin menyarankan agar temannya saja yang menjadi pilotnya. Dan Sophia pun mengiyakannya. Tidak lama temannya datang bernama Levi, yang ternyata Levi ini adalah seorang tentara Angkatan Udara.
Sementara itu, Lukas berniat akan pergi untuk meminta bantuan pada orang yang sudah lebih dulu tinggal di sini. Namun Meredith mencegahnya karena hal itu sangatlah berbahaya. Apalagi tidak ada orang lain yang tinggal di sini selain mereka. Kemudian Lukas mengambil kayu dan melemparkannya pada perangkap binatang. Hal itu membuat Meredith menjadi yakin bahwa ada orang lain yang tinggal di sini selain mereka. Di lain sisi, Ipy dan Coleman sedang membuat perangkap untuk binatang. Tidak lama setelah itu mereka berhasil menangkap seekor kelinci. Namun tiba-tiba kemudian Ipy langsung melepaskan kelinci itu untuk mengalihkan beruang tersebut. Namun ternyata beruang itu ingin makanan yang lebih besar dan langsung saja mengejar mereka. Now run. Kemudian mereka langsung bersembunyi di dalam gua. Namun beruang itu berusaha untuk masuk ke dalam. Dan hal itu mengakibatkan jalan masuknya tertutup oleh batu. Sementara itu kondisi dari Sam semakin parah. Dan meminta kepada Riley untuk mengeluarkan cairan putih yang ada di punggungnya. Tapi Riley menolaknya karena dirinya terlalu takut. Kemudian Sam mengatakan kalau bukan kamu siapa lagi. Hingga akhirnya Riley pun tidak ada pilihan lain. Dan langsung meminta bantuan kepada George dan juga Scott untuk mencarikan obat bius dan juga alkohol. Di sini Scott teringat dengan heroin yang dia temukan dan langsung pergi untuk mengambilnya. Sementara itu Coleman berusaha untuk memindahkan batu tersebut. Namun tidak lama mereka melihat ada yang datang. Ternyata itu adalah Lukas dan ibunya yang sedang mencari jalan keluar. Coleman mengatakan bahwa jalannya sudah tertutup karena ada beruang besar yang mencoba untuk masuk ke dalam. Hingga akhirnya mereka pun mencari jalan yang lain. Sementara itu, George dan Scott sudah kembali dengan membawa heroin. Tapi di sini Riley marah karena menyangka mereka akan membunuh ayahnya. Namun saya mengatakan memang benar kalau heroin bisa digunakan untuk obat bius. Setelah memakan heroin tersebut, saya menyuruh kepada Riley untuk mencari cairan putih pada punggungnya. Kemudian menyedotnya dengan jarum suntik. Namun Sam malah tertidur akibat heroin tersebut. Hal itu pun membuat Riley terlihat panik dan George mencoba untuk menenangkannya. Setelah itu Riley pun langsung saja mengeluarkan cairan tersebut. Sementara itu mereka belum juga menemukan jalan keluar. Sehingga Coleman akan masuk ke dalam air untuk mencari jalan keluarnya. Namun ternyata setelah masuk ke dalam air tiba-tiba saja We should go after him. Or maybe not. Dan ya, ternyata benar saja Coleman berhasil menemukan jalan keluarnya. Dan mereka pun langsung masuk ke dalam air tersebut. Sementara itu Sam sudah sadar dan merasa lebih baik. Sehingga dirinya bisa menggerakkan kembali kakinya. Setelah keluar dari dalam air tersebut, di sini mereka menemukan mayat tengkorak dan juga sebuah pistol. Namun anehnya mayat ini menggunakan pakaian zaman modern. Itu artinya sebelum mereka ada di sini sudah ada yang terjebak lebih dahulu di zaman prasejarah. Dan kemungkinan besar kematiannya karena bunuh diri. Hingga akhirnya mereka pun berhasil keluar dari gua tersebut. Dan Ipy menemukan sebuah jamur yang bisa dimakan dan langsung membawanya. Singkat waktu malam pun datang. Scott mengatakan pada George kalau dirinya sudah mengubur heroinnya. Tidak lama Ipy dan yang lainnya sudah kembali dan langsung membagikan jamur tersebut kepada mereka. Sementara di masa sekarang, Sophia meminta Gavin untuk menunjukkan lokasi dari orang-orang yang masih hidup, karena mereka mengetahui bahwa Gavin bisa melihatnya. Setelah menemukan lokasinya, Lepin pun langsung pergi untuk menyelamatkan mereka semua. Kemudian Gavin memberikan cincin milik Ipy dan meminta agar Lepi memberikannya kepada Ipy. Setelah itu Lepi pun langsung saja menerbangkan pesawatnya. Namun di sini ketika pesawatnya mendekati cahaya, tiba-tiba saja komunikasi mereka langsung terputus. Bukan hanya itu saja, salah satu mesinnya terbakar. Dan hal itu membuat mereka langsung terdiam. Sementara itu terlihat Sam yang sudah bisa berjalan kembali. Namun tiba-tiba
Dan ya, tentu saja itu adalah pesawat dari Leppy yang baru saja datang, dengan kondisi pesawat yang sudah terbakar. Namun untung saja Leppy masih hidup dan tersangkut di atas pohon. Singkat waktu, pagi pun datang. Di sini Ipy, George, Lucas, Riley, dan juga Scott langsung pergi ke tempat pesawat itu jatuh. Setelah sampai, mereka hanya menemukan parasutnya saja, sementara orangnya sudah tidak ada. Namun tidak lama mereka mendengar suara binatang buas dan juga tembakan. Where's the pilot? Hingga tiba-tiba muncul Leppy dari dalam hutan. Hal itu tentu saja membuat Ivy dan juga George sangat terkejut sekaligus senang. Kemudian Leppy mengatakan bahwa dirinya dikirim untuk menyelamatkan kalian semua. Namun sekarang dirinya tidak bisa melakukannya, karena pesawatnya mengalami kerusakan dan tidak tahu ada di mana. Tapi jika pesawatnya masih utuh, mungkin saja Leppy bisa memperbaikinya. Tidak lama Leppy mendapat sinyal dari pesawatnya dan mereka pun langsung pergi untuk mencarinya. Sementara itu di masa sekarang, ketika Gavin sedang menonton, tiba-tiba saja terjadi gempa. Dan Gavin langsung pergi untuk melihat Iggy. Dan ternyata gempa itu berasal dari lubang sinkhole. Kemudian Gavin langsung pergi ke pangkalan udara untuk bertemu dengan Sophia. Namun setelah sampai, dirinya kembali melihat kilasan tentang Leppy yang masih hidup. Namun ternyata Sophia tidak ada. Dan Gavin melihat sebuah berkas tentang dirinya. Di dalam berkas itu terdapat gambar dari sinkhole yang pernah Sophia temukan bersama dengan temannya. Kemudian Gavin pun langsung membawa berkas tersebut. Sementara itu ada seorang pria yang memberikan hasil buruannya kepada Coleman. Namun ketika dirinya akan istirahat, tiba-tiba saja merasakan ada sesuatu. Di lain tempat, Veronica dan juga adiknya yaitu Lily terlihat sedang bertengkar. Hal itu pun membuat adiknya marah dan langsung pergi ke dalam hutan. Namun tiba-tiba dan ya, ternyata pria yang tadi sudah meninggal. Kemudian Veronica dan yang lainnya datang. Hal itu membuat mereka semua sangat terkejut dan merasa takut kalau mereka semua akan bernasib sama. Kemudian Sam menyuruh kepada mereka untuk kembali dan berkumpul di satu titik. Sementara itu mereka harus melewati sungai untuk sampai di tempat pesawatnya jatuh. Namun mereka tidak menyadari bahwa di sungai itu terdapat ular yang sangat besar. Di sini Lucas, Scott, dan George berhasil menyeberang. Namun Riley merasa ada sesuatu yang menyentuh kakinya hingga tiba-tiba dengan cepat Leppy langsung menolongnya. Namun dirinya tidak berhasil menemukan Riley. Tidak lama mereka melihat Riley yang sudah dililit oleh ular tersebut. Dan Leppy kembali mencoba untuk menolongnya. Dan ya, untung saja Leppy berhasil menyelamatkan Riley, sementara si ularnya sudah is dead. Di lain tempat, Sam mengatakan kalau luka ini diakibatkan karena tersetrum. Namun hal itu membuat mereka merasa bingung. Karena di zaman mereka saat ini, yaitu zaman prasejarah, belum ada listrik. Sementara itu, akhirnya mereka berhasil menemukan pesawatnya. Kemudian Leppy langsung masuk dan mencoba untuk menghidupkan pesawatnya. Di sini sistem dan juga listriknya masih berfungsi. Namun ternyata mesin pesawat bagian kanan mengalami kerusakan yang sangat parah. Dan mereka pun memutuskan untuk kembali dengan membawa makanan yang dibawa oleh Leppy, karena sebentar lagi malam akan datang. Namun tiba-tiba saja radar pesawatnya menangkap sebuah sinyal sejauh 8 km dari tempat mereka. Dan mungkin saja ada seseorang yang sudah mengirim sinyal kepada mereka. Namun pertanyaannya siapa orangnya? Sedangkan mereka ada di zaman prasejarah. Hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk bermalam di sini. Karena besok paginya mereka akan pergi mencari sumber dari sinyal tersebut. Namun di sini tanpa disengaja Riley mengatakan tentang heroin yang dibawa oleh Scott sebagai obat bius untuk menolong ayahnya. Tentu hal itu membuat Lucas langsung terkejut. Sementara Scott sendiri sudah tahu kalau heroin itu milik si Lucas. Bahkan ketika akan tidur, Lucas terus saja melihat ke arah Scott.
Kemudian Lepi mengatakan kalau apa yang dilihat oleh Gapin dalam kilasannya adalah nyata dan bukan halusinasi. Dan alasan Lepi datang ke sini karena Gapin melihat bahwa Ivy masih hidup. Mungkin hal itu terdengar mustahil, namun faktanya apa yang Gapin lihat adalah benar. Kemudian Lepi memberikan cincin dari Gapin kepada Ivy. Tentu hal itu membuat Ivy sangat terkejut karena cincinnya hilang ketika dirinya ada di sini. Lepi mengatakan kalau Gapin melihat cincin itu ada di zaman prasejarah dan langsung menggalinya di dekat batu ketika Ivy terbangun dari pingsannya. Sementara di masa yang sekarang, Gapin mengatakan bahwa sebelumnya lubang sinkhole pernah terjadi sebanyak 4 kali di tempat yang berbeda. Dan Iji beranggapan mungkin saja salah satu lubang itu bisa membawa mereka kepada ibunya dan juga George. Dan Gapin pun merasakan hal yang sama. Itu sebabnya dirinya harus bertemu dengan Sophia. Namun masalahnya Sophia tidak ada dan sampai sekarang tidak bisa dihubungi. Kemudian Gapin meminta kepada Iji untuk mencari tahu alamat temannya Sophia bernama Rebecca yang ada di foto. Setelah mendapatkan alamatnya, Gapin dan Iji pun langsung pergi. Singkatnya, setelah sampai ternyata Rebecca sudah tahu kalau Gapin akan datang. Karena ternyata Sophia juga ada di sini. Di sini Gapin mengatakan bahwa Lepi masih hidup. Dan dirinya menemukan berkas dan juga foto tentang lubang sinkhole di tempat yang berbeda. Dan mungkin saja lubang sinkhole yang lain bisa menyelamatkan mereka semua. Namun sayang ternyata semua lubang sinkhole sudah tertutup. Dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka lewat lubang sinkhole yang ada di La Brea. Sementara itu mereka dalam perjalanan menuju tempat sinyal tersebut. Dan di sini Lucas mengancam akan membunuh Scott jika tidak memberikan barang haram miliknya setelah pulang dari sini. Setelah sampai mereka semua sangat terkejut melihat sebuah desa dengan tembok yang sangat tinggi. They made structures like that. Or whatever it is that... Dan mereka pun langsung pergi karena sinyalnya berasal dari desa tersebut. Di lain sisi, Coleman dan Meredith mulai bertanya kepada Lily tentang orang yang sudah membunuh salah satu dari mereka. Dengan perasaan yang takut, Lily mengatakan bahwa pelakunya adalah seorang kakek memakai baju primitif. Dan di belakang bajunya terdapat gambar tangan. Dan ternyata dari tadi si kakek sedang memperhatikan mereka. Sementara itu, Sophia membawa Gapin untuk melihat sebuah pesawat yang sama yang digunakan oleh Levi. Namun tentu saja Rebecca sudah memodifikasi pesawatnya. Dan ternyata di masa lalu Sophia dan Rebecca sedang meneliti lubang sinkhole yang ada di Mojave. Dan tim mereka dikirim untuk masuk ke dalam lubang tersebut. Namun setelah masuk, cahaya dari lubang itu tertutup sebelum mereka kembali. Oleh karena itu, Sophia dan Rebecca meminta kepada Gapin untuk menggunakan pesawat ini masuk ke dalam lubang tersebut, menyelamatkan mereka semua. Sementara itu, mereka mulai masuk ke dalam desa tersebut. This guys. Setelah masuk ke dalam, desa ini terlihat sangat sepi dan tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Kemudian mereka pun langsung mencari sumber sinyal tersebut dan berharap bisa bertemu dengan penduduk desa ini untuk meminta bantuan. Di sini George Riley masuk ke salah satu rumah, namun rumah ini kosong. Akan tetapi di sini Riley mendapatkan makanan. Namun George melarang untuk memakannya karena itu bukanlah milik kita. Sementara Ivy dan Lepi masih mencari sumber dari sinyalnya. Namun di sini Ivy melihat salah satu rumah yang memiliki tanda telapak tangan. Dan tentu saja Ivy pernah melihat tanda tersebut. Setelah masuk mereka langsung olohok melihat ada mayat. Dan ternyata orang itu adalah salah satu dari tim Sophia yang lebih dulu masuk ke dalam lubang sinkhole yang lain. Oke, jadi gini cuy. Jadi dulu Sophia, Rebecca dan timnya sudah lebih dulu menemukan 4 lubang sinkhole di tempat yang berbeda. Nah, kemudian timnya dikirim untuk masuk ke dalam salah satu lubang tersebut. Akan tetapi cahaya dari lubang itu sudah tertutup sebelum mereka keluar dari lubang tersebut. Jadi mayat yang Levi dan Ivy temukan ini adalah salah satu dari tim Sophia yang lebih dulu terjebak di zaman prasejarah sebelum mereka. Di sini Levi menemukan alat komunikasi yang sudah mengirimkan sinyal kepadanya. Dan alat ini menggunakan tenaga matahari. Kemudian Ivy melihat bara api yang masih menyala. Itu tandanya ada orang yang tinggal di rumah ini. Setelah itu mereka pergi keluar dan melihat sebuah menara pengintai. Di tempat yang sama Josh Riley masuk ke ruangan bawah tanah.
Mereka melihat sebuah pintu kemudian membukanya. Dan ternyata pintu itu membawa mereka keluar desa. Namun tiba-tiba saja pintunya tertutup. Kemudian mereka pun mencari jalan yang lain untuk masuk kembali. Sementara itu Lukas kembali bertanya kepada Scott tentang barang haram miliknya. Namun ternyata Scott tidak ingat di mana menguburnya, karena pada saat itu dirinya sedang dalam keadaan teler. Hal itu pun membuat Lukas sangat marah. Namun tiba-tiba seseorang datang dan langsung menghajar Lukas sehingga pistolnya terjatuh. Lukas menyuruh kepada Scott untuk mengambilnya, tapi Scott yang takut hanya diam saja. Meskipun pada akhirnya Lukas berhasil mengalahkannya. Akan tetapi temannya datang dan langsung menghajar Lukas hingga pingsan. Sementara di masa sekarang, Rebecca mengatakan kalau pesawat ini sudah siap untuk terbang. Namun ternyata pihak pemerintah tidak mengizinkan Gavin untuk terbang. Sehingga Sophia pun akan mematikan radar milik pemerintah agar pesawat ini tidak terdeteksi dan Gavin bisa pergi menyelamatkan mereka. Ternyata alasan Sophia dan Rebecca melakukan ini semua karena saudara Sophia yang bernama Diana dan juga tunangannya sudah lebih dulu terjebak di sana. Sehingga Sophia akan melakukan apapun untuk menyelamatkan mereka. Begitu juga dengan Rebecca yang ingin sekali menyelamatkan saudaranya. Namun Iggy tidak mengizinkan ayahnya untuk pergi. Kemudian Gavin mengatakan kalau ini semua demi menyelamatkan George dan juga ibumu. Namun Iggy tidak percaya kepada Sophia ataupun Rebecca karena mereka baru saja kenal. Setelah naik ke atas menara, mereka melihat George dan juga Riley yang sedang ada di luar. Tidak lama Levi melihat penduduk desa yang sudah kembali dan berniat akan membunuh George dan juga Riley. Namun mereka berdua langsung berlari seedan-edannya. Begitu juga dengan Ivy dan Levi yang sedang dikejar oleh penduduk desa. Kemudian mereka pun masuk ke salah satu rumah. Dan ternyata banyak anak-anak yang sedang lolodok. Kemudian mereka pun langsung bersembunyi dan meminta kepada anak tersebut untuk diam. Tidak lama dua orang masuk dan bertanya kepada si anak. Namun anak ini mengatakan bahwa dirinya tidak melihat mereka. Dan di sini Ivy sangat terkejut karena ternyata mereka menggunakan bahasa Inggris. Kemudian Ivy bertanya kenapa mereka ingin sekali menangkap dan membunuh orang-orang kami. Anak ini menjelaskan bahwa kakeknya mengatakan orang-orang yang keluar dari cahaya tersebut adalah orang jahat dan akan merebut tempat tinggal mereka. Sementara itu, Josh dan Riley bersembunyi di sela-sela bebatuan dan hampir saja ketahuan. Namun untung saja mereka langsung pergi karena mendengar ada suara trompet. Di lain sisi, Scott dan Lukas sedang diikat dan mungkin saja akan segera dihabisi. Kemudian Lukas menyuruh kepada Scott untuk mengambil korek di sakunya. Setelah Scott melepaskan ikatannya, Lukas menyuruh untuk melepaskannya juga. Namun Scott meminta kepada Lukas agar tidak membunuhnya setelah melepaskannya. Lukas berjanji tidak akan membunuh Scott asalkan barang haram miliknya dikembalikan. Hal itu pun membuat Scott merasa takut. Meskipun pada akhirnya dia tetap melepaskan ikatan Lukas. Namun kampretnya bukannya hatur nuhun, si Lukas malah memukulnya. Sedangkan mereka tidak bisa masuk ke dalam karena pintunya sudah dijaga. Sehingga George akan memutar musik menggunakan HP miliknya untuk mengalihkan perhatian mereka. Dan ya, ternyata cara itu berhasil mengalihkan para penjaga, dan mereka pun langsung masuk kembali. Untung saja mereka berhasil bertemu dengan Scott dan juga Lukas. Di sini Lukas menyuruh untuk segera pergi. Namun George sudah akan pergi tanpa ibunya dan juga Levi, hingga akhirnya mereka pun langsung mencarinya. Sementara Ivy dan Levi akan dibawa ke pintu rahasia agar mereka bisa pergi dari desa ini. Di sini Ivy bertanya siapa orang yang di punggungnya terdapat gambar telapak tangan. Anak ini mengatakan kalau itu adalah kakeknya yang bernama Silas.
Sementara di masa sekarang, Sophia sudah sampai di markas Angkatan Udara. Namun di sini Sophia bertemu dengan Adam dan mengatakan bahwa Gavin sudah mencuri berkasnya. Dan ternyata Adam juga tahu kalau Sophia akan pergi ke lubang sinkhole untuk menyelamatkan Diana dan juga tunangannya. Namun Adam tidak bisa membantu Sophia, karena hal itu akan kembali terjadi gempa lagi yang bisa menghancurkan semuanya. Di lain tempat, Rebecca mengatakan kalau Sophia tidak bisa dihubungi dan tidak tahu apakah radarnya sudah mati atau belum. Sehingga Gavin pun tidak akan pergi sebelum semuanya benar-benar aman. Namun masalahnya cahaya dari lubang sinkhole mulai tertutup secara perlahan. Itu artinya mau tidak mau Gavin harus pergi malam ini juga. Kemudian Rebecca langsung membawa Gavin dan Iggy ke suatu tempat. Sementara itu akhirnya mereka sudah berkumpul kembali. Namun ketika akan pergi, tiba-tiba saja Silas datang dan berniat akan membunuh mereka. Namun tiba-tiba seorang wanita datang dan menghentikan Silas. Kemudian menyuruh kepada mereka untuk segera pergi. Singkatnya, saya melihat anaknya sudah kembali dalam keadaan baik-baik saja. Di sini Levi mengatakan bahwa dirinya adalah pilot yang akan menyelamatkan kalian semua. Namun mereka harus bersabar karena sekarang pesawatnya mengalami kerusakan. Sementara di masa sekarang, Rebecca membawa Gavin dan Iggy ke suatu tempat, di mana tempat ini mereka sedang mencari sebuah petunjuk. Dan ternyata berhasil menemukan surat dalam kondisi sudah rusak dalam botol. Namun mereka berhasil merangkainya kembali. Dan ternyata surat itu dari Ivy yang dia tulis di zaman prasejarah. Jadi apapun yang mereka lakukan di zaman prasejarah, maka hal itu akan ada di masa yang sekarang. Di sini Ivy sangat menyesal karena sudah meninggalkan Gavin dan berharap bisa kembali bersama lagi. Namun mungkin saja hal itu tidak akan terjadi, karena dirinya sudah 5 hari ada di zaman prasejarah. Dan malam ini cahayanya mulai tertutup secara perlahan. Dan mungkin saja kami semua akan terjebak selamanya di zaman prasejarah. Oleh karena itu Ivy berharap agar Gavin bisa menolongnya. Setelah membaca suratnya, Gavin akan pergi untuk menyelamatkan mereka. Sementara itu, Levi mencoba menghubungi tim dari Sophia dan berharap mereka masih hidup. Dan akhirnya ada seseorang yang terhubung. Dan ternyata itu adalah Diana yang masih hidup. Di sini Levi meminta bantuan karena mesin pesawatnya mengalami kerusakan dan berharap pesawat milik Diana masih utuh. Diana pun mengatakan kalau pesawatnya masih utuh dan menyuruh kepada Levi untuk datang ke pinggir pantai. Singkat waktu, pagi pun datang. Levi dan Ivy sudah sampai di tempat Diana. Akan tetapi mereka tidak menemukan Diana. Namun tiba-tiba Diana datang dari belakang sambil menodongkan pistol kepada mereka. Kemudian Levi mengatakan bahwa dirinya adalah pilot yang disuruh oleh Sophia untuk menyelamatkan Diana dan juga mereka semua. Akhirnya Diana percaya dan langsung menunjukkan pesawat miliknya. Ours is still intact. Sementara di masa sekarang, Adam datang membawa surat perintah untuk mengambil alih tempat ini oleh pihak pemerintah. Kemudian seorang pekerja mengatakan bahwa dirinya menemukan sesuatu. Dan ternyata itu adalah sebuah pesawat yang ternyata milik Levi. Kemudian Rebecca menggunakan alat untuk melihat isi dari pesawatnya. Dan ternyata di dalamnya terdapat banyak mayat. Gavin mengatakan mungkin saja pada saat itu Levi berhasil memperbaiki pesawatnya. Akan tetapi pesawatnya gagal terbang dan terjatuh yang membuat mereka meninggal. Namun ini semua belum terlambat dan Gavin bisa mencegahnya. Sehingga Gavin akan pergi ke sana untuk menyelamatkan mereka. Namun Adam mencegahnya karena takut terjadi gempa lagi yang sangat besar. Sementara itu Lily mengatakan kepada Coleman kalau ternyata Veronica bukanlah kakaknya. Di mana pada saat itu dirinya diajak oleh Veronica ke sebuah gereja. Namun setelah itu Veronica malah membawanya. Tidak lama Veronica datang akan tetapi dia langsung kabur. Di sini Gavin harus memikirkan bagaimana caranya untuk menyelamatkan mereka semua. Tidak lama Sophia datang dan mencoba untuk melepaskan mereka. Dan Gavin harus segera pergi. Karena anak buah Adam sedang OTW ke tempat Rebecca untuk mengambil pesawatnya. Namun sebelum itu Gavin meminta kepada Sophia untuk mengirimkan drone ke lubang sinkhole.
untuk memberitahu mereka supaya tidak menaiki pesawat Levi. Sementara itu Levi, Ipy, dan Diana sudah kembali sambil membawa mesin pesawatnya. Namun mereka harus segera memperbaiki pesawat milik Levi, karena sebentar lagi cahaya di atas akan sepenuhnya tertutup. Kemudian Levi dan Diana langsung pergi ke tempat pesawatnya. Sedangkan Ipy dan Sam akan mengundi siapa saja yang pertama naik pesawatnya. Itu karena pesawatnya terlalu kecil dan tidak akan cukup untuk mereka semua. Sementara Levi dan Diana sudah memasangkan mesinnya. Dan hal itu berhasil menghidupkan kembali pesawatnya. Dan langsung mengatakan kepada Ipy bahwa pesawatnya siap untuk terbang. Tentu hal itu membuat mereka sangat senang, namun tiba-tiba... What the hell is that? Hold on. Dan ya, tentu saja itu adalah drone milik Sophia. Kemudian Levi mencoba untuk membukanya. Press play. Dan ternyata itu pesan dari Gavin. Di sini Gavin mengatakan bahwa dirinya berhasil menemukan surat dari Ivy. Dan Gavin juga tahu kalau Levi berhasil memperbaiki pesawatnya. Namun hal itu tidak akan berhasil dan meminta kepada mereka semua agar tidak terbang menggunakan pesawatnya. Karena dirinya menemukan puing-puing pesawat milik Levi dan di dalamnya terdapat mayat. Karena Gavin sendiri yang akan datang untuk menyelamatkan kalian semua. Namun ternyata mereka tidak percaya termasuk Levi dan juga George. Dan Levi akan tetap menerbangkan pesawatnya. Kemudian Ipy melarang George untuk naik pesawatnya. Akan tetapi George tetap akan pergi bersama dengan Levi. Sementara itu Coleman mengajak Veronica untuk pergi. Karena Levi berhasil memperbaiki pesawatnya. Akan tetapi Veronica menolaknya, karena takutnya Coleman akan menangkap dirinya hingga tiba-tiba. Di lain tempat, Ivy dan Marybeth berniat akan mengagalkan pesawatnya untuk terbang. Itu karena Lucas dan juga George akan ikut bersama dengan Levi. Itu artinya Marybeth percaya kepada Gavin kalau pesawatnya akan gagal terbang. Sementara di masa sekarang, mereka berhasil kabur dan sudah sampai lebih dulu di tempat Rebecca. Dan Gavin langsung bersiap untuk menerbangkan pesawatnya. Akan tetapi anak buah Adam sudah datang. Kemudian Sophia dan juga Iggy pergi untuk mengulur waktu. Hingga akhirnya Gavin dan Rebecca pun sudah terbang. Oh, there they are. Sementara itu Diana menemukan alat sensor pesawatnya mengalami masalah. Yang bisa menyebabkan mesinnya mati kapan saja. Tidak lama Marybeth dan Ipy datang untuk menghentikan mereka. Namun Levi sangat yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja dan akan tetap menerbangkan pesawatnya. Sehingga dengan terpaksa Marybeth pun mengancam Levi. Di sini Levi mengatakan kalau Gavin tidak akan datang dan meminta kepada Ivy agar percaya padanya. Hingga tiba-tiba Diana menurunkan pistol kepada Marybeth. Karena bagi Diana ini adalah kesempatan baginya untuk pulang. Setelah 3 tahun tinggal di tempat ini hingga akhirnya. Untung saja tembakannya meleset dan malah terkena bahan bakar pesawat hingga meledak. Dan hal itu membuat Diana terluka pada bagian perutnya akibat terkena tembakan Marybeth. Kemudian Diana langsung dibawa kepada Sam. Dan Sam pun mencoba untuk menyelamatkannya. Come on, Diana. Diana. She's gone. Akan tetapi Sam tidak bisa menolongnya karena Diana kehabisan banyak darah. Hal itu membuat Lucas marah dan tidak menyangka kalau ibunya sudah membunuh Diana. Dan George menyalahkan ibunya karena hal itu membuat pesawatnya menjadi hancur. Sementara di masa sekarang, Gavin dan Rebecca dalam perjalanan ke lubang sinkhole. Akan tetapi di sini Adam menyuruh kepada Gavin untuk kembali. Namun tentu saja Gavin menolak dan tetap akan pergi. Sehingga Adam pun langsung mengirimkan pesawat jet tempur untuk menghentikan mereka. Karena jika Gavin dan Rebecca tetap akan pergi, maka Adam tidak akan segan-segan untuk menghancurkan pesawatnya. Dan di sini Rebecca mengatakan bahwa rencana ini tidak akan berhasil dan memutuskan untuk pergi menggunakan parasut. November 16th, 1988. Jump. Kemudian Iggy meminta kepada ayahnya untuk turun karena pesawat jet tempur sudah menguncinya. Di sini Gavin merasa bingung apakah harus kembali atau tetap akan pergi. Hingga akhirnya Gavin memutuskan untuk kembali karena merasa kasihan kepada anaknya. Dan Gavin pun langsung ditangkap. Di sini ada mengatakan bahwa puing-puing pesawat milik Levi sudah menghilang.
Itu karena Gavin sudah mengirimkan pesan kepada Ivy sehingga mereka tidak jadi terbang. Sementara itu dengan perasaan hati yang cemas, mereka semua sedang menunggu kedatangan dari Gavin dan sangat berharap Gavin akan datang untuk menyelamatkan mereka. Akan tetapi mereka harus menerima kenyataan kalau Gavin tidak akan datang. Hingga akhirnya cahaya itu pun langsung menghilang. Hal itu pun membuat George sangat marah kepada ibunya, karena dirinya sudah tahu kalau ayahnya tidak akan datang, sehingga kita terjebak selamanya di sini. Kemudian Ivy langsung menggali kuburan untuk Diana. Di sini Mary Beth mengatakan kalau kita tidak bersalah. Justru kita yang sudah menyelamatkan mereka semua. Di lain tempat, Scott menunjukkan sesuatu kepada Riley dan juga George. Ternyata itu adalah emas batangan yang Lucas dan juga Scott temukan ketika sedang mencari heroin. Scott mengatakan emas ini milik Amerika dan jatuh dari lubang yang lain sekitar tahun 800. Itu artinya mungkin saja ada jalan yang lain untuk keluar dari sini. Singkat waktu, pagi pun datang. Coleman terbangun dari pingsannya dalam keadaan kaki dan juga tangannya diikat. Di sini Coleman melihat seorang wanita dan mengira kalau itu Veronica. Namun ternyata wanita ini bernama Farah yang sebelumnya sudah menolong Ivy. Di sini Farah menghampiri Coleman sambil membawa pisau hingga akhirnya. No, wait. Thank you. Dan ya, ternyata Farah hanya ingin membunuh ular yang akan menyerang Coleman. Kemudian Farah melepaskan ikatan Coleman dan langsung pergi. Namun Coleman masih pusing dan kembali tidak sadarkan diri. Sehingga Farah pun langsung membawanya. Sementara itu mereka sudah selesai mengubur Diana. Di sini Leppy meminta maaf karena tidak bisa membawa Diana pulang. Dan demi keamanan saya meminta kepada Mary Beth untuk menyerahkan pistolnya. Kemudian Lucas datang dan menyuruh kepada ibu dan juga Ivy untuk pergi dari sini. Mary Beth menjelaskan bahwa dirinya tidak membunuh Diana tetapi hanya membela diri. Dan dirinya sudah menyelamatkan kalian semua. Akan tetapi mereka tetap akan mengusir Mary Beth dan juga Ivy. There you have it. Sementara di masa sekarang, Sophia datang ke rumah Gavin dan bertanya di mana Rebecca. Gavin mengatakan kalau Rebecca sudah pergi lebih dulu dengan terjun menggunakan parasut. Namun pada saat itu Rebecca memberikan kode tentang tanggal 16 November tahun 1988. Dan Gavin menyadari kalau tanggal itu ketika dirinya diadopsi. Karena sejak kecil Gavin tinggal di panti asuhan. Dan Gavin sangat yakin semua ini ada hubungannya dengan masa lalunya. Sementara itu Coleman baru sadar dan ada di dalam goa bersama Farah. Coleman berterima kasih kepada Farah karena sudah menolong dan menjahit lukanya. Kemudian Farah bertanya siapa yang sudah melakukannya. Coleman mengatakan salah satu dari kelompoknya sendiri. Di lain tempat, Scott mengatakan kalau sebentar lagi akan datang badai musim dingin yang sangat dahsyat. Dan mereka harus bersiap-siap untuk melaluinya. Based on those clouds over there, I'd say things are gonna get. Kemudian Ivy dan Mary Beth melihat sebuah tiang yang akan jatuh ke tempat Lucas berada. Sehingga Mary Beth pun langsung menolongnya. Namun pada akhirnya Mary Beth dan Lucas malah terjebak di dalam sana. Riley dan Josh langsung pergi menggunakan mobil mencari alat untuk menolong Lucas dan ibunya. Kemudian mereka mencoba untuk memindahkan puing-puingnya. Namun mereka kesulitan karena terlalu berat. Sementara di dalam Lucas mengalami hipotermia akibat suhu yang sangat dingin. Dan Mary Beth pun mencoba untuk menenangkan Lucas. Namun tiba-tiba puing-puing mulai runtuh akibat adanya badai. I'm here. We're moving as fast as we. Get us out of here now! Sementara di masa sekarang, Sophia mendapat info kalau pada saat kecil Gavin diserahkan ke layanan anak oleh seorang pendeta di gereja Topanga. Dan mereka pun memutuskan akan pergi ke sana. Namun ketika Gavin melihat foto Diana, Gavin kembali melihat kilasan kalau Diana sudah tertembak. Namun Gavin tidak mengatakannya kepada Sophia. Singkatnya setelah sampai di gereja,
Gavin bertemu dengan seorang pendeta yang pernah merawatnya waktu kecil. Pendeta ini mengatakan pada saat kecil Gavin datang bersama seorang anak perempuan. Namun pendeta ini tidak tahu sekarang dia ada di mana. Kemudian Gavin pun langsung pergi dan mencoba untuk mencarinya. Namun di sini Gavin kembali melihat kilasan kalau Diana sudah meninggal. Dengan berat hati Gavin mengatakan kepada Sophia kalau Diana sudah meninggal. Tentu saja hal itu membuat Sophia merasa sangat sedih. Akan tetapi Gavin tidak mengatakan yang sebenarnya kalau kematian Diana karena tertembak. Sementara itu Riley dan George menemukan mobil kontainer yang di dalamnya terdapat banyak sekali baju. Di sini Riley mengatakan kalau George harus bersyukur karena memiliki ibu sebaik Ivy. Karena seorang ibu akan melakukan apapun demi kebaikan anaknya. Sementara itu mereka melihat kalau bangunannya akan runtuh. Sehingga Sam akan membuat bahan peledak menggunakan listrik dan bubuk mesiu dari peluru. Everybody get back! Setelah selesai, Sam dan Ivy mengatakan kepada Mary Beth kalau dirinya akan menghancurkan temboknya menggunakan bom rakitan. Hal itu pun sempat membuat mereka merasa takut, namun tidak ada pilihan lain. Dan mereka pun langsung berpegangan tangan hingga akhirnya. Dan ya, mereka berhasil membuat lubang, sehingga Mary Beth dan Lucas bisa keluar tepat di saat bangunan itu hancur. Sementara di masa sekarang, Sophia mendapatkan nama seorang wanita yang Gavin cari, bernama Ella, dan dia seorang seniman. Setelah mendapatkan lokasinya, mereka pun langsung pergi. Namun ketika sampai, ternyata Ella tidak ada. Dan mereka pun langsung mencari lewat pintu belakang. Dan di sini Gavin sangat terkejut melihat patung berbentuk tangan yang dia lihat dalam kilasannya. Hal itu membuat Gavin semakin yakin kalau Ella terhubung ke zaman prasejarah. Sementara itu karena badainya sudah berlalu, Coleman pun berpamitan kepada Farah dan sangat berterima kasih karena sudah menolongnya. Di lain sisi Riley dan George sudah kembali sambil membawa pakaian yang mereka dapat dari mobil kontainer. Di sini George yang sudah mengerti akhirnya meminta maaf kepada ibunya. Dan dirinya merasa menyesal. Sehingga Mary Beth dan Ivy tidak jadi diusir dan mereka semua setuju. Namun Mary Beth tetap harus menyerahkan pistolnya kepada Sam. Dan film pun bersambung cuy. Kemudian mereka pun mulai membersihkan ranting pohon yang berserakan. Sementara Sam berniat akan meminum obat terakhirnya. Namun tiba-tiba Sam dikagetkan dengan Lily yang berteriak sehingga obat itu pun terjatuh. Kemudian mereka pun langsung mendatangi Lily. Dan Lily mengatakan kalau dirinya melihat orang yang sedang berlari. Dan mereka pun langsung berpencar untuk mencarinya. Hingga akhirnya Leppy melihat orang tersebut lalu mengejarnya. Ternyata itu adalah seorang anak yang pernah menolong mereka. Dan mereka pun langsung membawanya. Kemudian Sam menyuruh kepada Lily untuk mengobati anak itu di luar. Di sini Mary Beth mengatakan kalau kita adalah ancaman bagi mereka. Sehingga mereka mengirim anak itu untuk mengawasi kita. Namun tentu saja Ivy tidak setuju akan hal itu. Sam mengatakan ketika Eddie mati, Lily melihat ada seorang kakek. Namun Coleman mengatakan kalau dirinya pernah bertemu dengan salah satu kelompok mereka bernama Farah. Dan Farah mengatakan kalau kematian Eddie tidak ada hubungannya dengan si kakek. Sehingga Ivy akan meminta bantuan kepada mereka sambil mengantarkan anak ini pulang. Kemudian Ivy, Coleman, dan Levi langsung pergi mengantarkannya. Dalam perjalanan Ivy berkenalan dengan anak ini yang bernama Elsaya. Alasan Elsaya datang ke sini hanya untuk memastikan kalau Ivy baik-baik saja. Karena kakeknya menganggap kalau Ivy dan kelompoknya adalah musuh. Namun tiba-tiba saja mereka dikepung dan langsung dibawa ke desa. Dan ternyata Farah adalah salah satu dari pemimpin desa ini. Sehingga Coleman meminta kepada Sarah untuk menjelaskan bahwa kami bukanlah orang jahat. Tidak lama Silas datang dan marah melihat luka pada Elsaya. Ivy mengatakan dirinya melihat Elsaya di hutan dalam keadaan terluka. Sehingga Ivy langsung mengantarkannya untuk pulang. Farah pun berterima kasih dan meminta kepada mereka untuk pergi. Namun mereka menolak dan meminta tolong kepada Farah bagaimana caranya untuk bertahan hidup. Farah yang tahu kalau mereka adalah orang yang baik.
langsung membawa mereka untuk menunjukkan sesuatu. This garden will help feed us for an entire year. Dan ternyata Farah membawa mereka untuk menunjukkan kebun yang sangat subur. Dan Farah akan mengajarkan kepada mereka cara berkebun dan juga berdagang. Karena di tempat ini masih ada suku atau desa yang lain. Namun Silas selalu mengatakan desa lain adalah musuh. Karena ternyata sebelumnya desa mereka adalah satu-satunya desa yang ada di sini. Akan tetapi semuanya berubah ketika sebuah lubang terbuka dan menjatuhkan sebuah kapal. Farah pun ingin berdamai dengan mereka, namun mereka menolak untuk berdamai. Come on, Levi. Sementara di masa sekarang, Sofia dan Gavin bertemu dengan asisten dari Ella, dan Sofia memberikan kartu namanya. Namun ketika akan pulang, Gavin melihat ada orang yang sedang mengawasinya. Akan tetapi wanita itu langsung pergi, dan Gavin merasa kalau itu adalah Ella. I think that's Ella. Wait! Sementara di zaman prasejarah, Lily bertemu dengan Veronica. Di sini Veronica mengajak Lily untuk ikut dengannya. Namun Lily menolaknya karena Veronica sudah menyakiti Coleman. Tidak lama Mary Beth dan Sam pun datang. Kemudian mereka langsung membawa Veronica dan memborgolnya. Sam terpaksa melakukan ini karena Veronica sudah menyakiti Coleman. Sementara itu mereka sedang menikmati makanan yang diberikan oleh Farah. Kemudian Elsaya mengajak Ivy untuk pergi ke danau. Namun Ivy harus pergi untuk membagikan makanan kepada kelompoknya. Farah mengatakan butuh waktu untuk mengumpulkan makanan ini. Tapi Levi merasa penasaran apakah Silas penyebab dari orang-orang yang sudah mati, dan meminta kepada Ivy untuk berhati-hati. I can see why you like this place. Setelah di danau, Elsaya mengatakan kalau orang tuanya sudah meninggal. Bahkan mereka yang ada di desa tidak tahu tentang orang tuanya. Karena ternyata Elsaya dan kakeknya bukan berasal dari desa ini. Namun ketika Ivy bertanya dari mana asalnya, Elsaya hanya diam saja. Tidak lama Levi datang sambil membawa dompet milik Eddie yang Levi temukan di rumah kakek Silas. Found this in Silas's hut. Levi mengatakan kepada mereka bahwa kakek Silas yang sudah membunuh Eddie. Tidak lama Silas datang dan mengatakan kalau dirinya tidak melakukannya. Farah pun percaya kalau itu bukanlah perbuatan Silas. Karena Farah menemukan mayat yang lain di hutan dengan luka yang sama. Dan Farah membawa mayat itu untuk dikubur dengan layak. Sedangkan simbol dari tangan untuk perlindungan. Itu artinya mayat yang Levi dan Ivy temukan bukanlah Silas yang sudah membunuhnya. Namun tiba-tiba mereka mendapat laporan bahwa Elsaya dibawa oleh seseorang. Dengan cepat mereka pun langsung mencarinya. Di lain tempat, Sam mengatakan kalau Veronica sangatlah berbahaya. Kemudian Riley datang dan meminta kepada ayahnya untuk tidak mengurung Veronica di mobil. Tidak lama Josh datang mengatakan bahwa Veronica mengalami kejang-kejang. Kemudian mereka pun langsung melepaskan Veronica. Dan Sam pun mencoba untuk menolongnya, namun Veronica tidak sadarkan diri. Kemudian Sam melakukan RJP dan untung saja Veronica kembali sadar. Breathe, Veronica. Come on. Just breathe. Just breathe. Sementara di masa sekarang, Iggy dan ayahnya datang ke acara untuk mengingat para korban yang masuk ke dalam lubang sinkhole. Dan ternyata salah satu teman Iggy bernama Andre adalah anaknya Sam. Andre merasa kalau mereka berdua masih hidup. Tidak lama Sophia menelepon dan mengatakan kalau dirinya sudah menemukan rumah Ella. Dan rumah itu ada di tempat di mana Gavin ditemukan ketika masih kecil. Sementara itu mereka mulai berpencar untuk mencari Elsaya. Dan Ivy menemukan mainan milik anak-anak dari desa. Come on. Stop! Please, I wanna go home. Ternyata Elsaya dibawa oleh seorang wanita dan Silas berhasil menemukannya. Dan ternyata wanita ini adalah... Hello, Rebecca. Dan ya, ternyata itu adalah Rebecca yang berhasil masuk ke lubang sinkhole menggunakan parasut. Namun anehnya di sini Silas sudah kenal kepada Rebecca. Silas meminta kepada Rebecca untuk melepaskan Elsaya. Namun Rebecca menolaknya karena Elsaya penting baginya dan kunci dari semuanya. Namun tentu saja Silas tidak akan membiarkan Rebecca untuk mengambil Elsaya hingga akhirnya. Let him go. Let him go.
Mereka yang mendengar suara teriakan langsung pergi untuk melihatnya dan melihat Rebecca yang sudah terluka. Tidak lama Coleman dan Farah pun datang. Di sini Rebecca meminta untuk menemukan Elsaya dan menghentikan Silas sekarang juga. Karena Elsaya sangat penting bagi kita semua. Sehingga Lepi langsung pergi untuk menghentikan Silas. Please, Silas, you have to stop him. Sementara di masa sekarang, mereka sudah sampai di rumah Ella. Namun lagi-lagi ternyata Ella tidak ada. Dan di sini Gavin merasa pernah ada di tempat ini sebelumnya. Sementara Levi yang sudah kembali tidak berhasil menemukan Silas. Kemudian Levi mengatakan kalau Rebecca adalah perancang pesawat sekaligus temannya Sofia. Dan untung saja Farah berhasil menghentikan pendarahan Rebecca. Dan Rebecca ingin bicara dengan Ivy. Di sini Rebecca mengatakan kalau Elsaya adalah anak yang istimewa dan kunci dari semuanya. Namun Silas yang tahu mencoba untuk menghentikannya. Karena alasan Silas melakukan ini semua demi kebaikan Elsaya dan meminta kepada Elsaya jangan percaya kepada Rebecca. Sementara di masa sekarang, Gavin menemukan lubang sinkhole yang sudah tertutup. Di sini Gavin melihat kilasan tentang Silas dan juga Elsaya. Dan Elsaya memiliki luka yang sama dengan Gavin. Said my name wasn't Isaiah, Grandpa. She said my real name was Gavin. I never knew where it came from. I had this scar since I was little. Dan ya, ternyata Elsaya adalah Gavin ketika masih kecil. Dan apa yang Gavin lihat dalam kilasannya adalah sebuah kenangan ketika dirinya masih kecil. Hal yang sama juga dikatakan oleh Rebecca kepada Ivy, kalau Elsaya adalah Gavin dan sekarang Ivy harus menolongnya. Isaiah is Gavin. Isaiah is Gavin. And he needs your help. Karena sekarang semuanya bergantung pada Elsaya, sehingga Ivy harus membawa Elsaya ke Gunung Topanga. Kemudian Ivy langsung mengatakan kepada Lepi kalau kita harus membawa Elsaya ke Topanga. Namun sebelum itu Ivy meminta agar segera membawa Sam untuk menolong Rebecca karena lukanya semakin parah. Kemudian Farah mengatakan kalau Silas baru bergabung dengan mereka sekitar 2 tahun yang lalu. Dan Silas jatuh dari lubang sinkhole yang lain. Sementara orang tua dari Elsaya tidak selamat. Tidak lama Sam, Riley, Levi dan George sudah datang. Dan Sam langsung menolong Rebecca. Kemudian Ivy mengatakan kepada George kalau di masa depan Elsaya adalah ayahmu. Namun George tidak percaya akan hal itu. Kemudian Coleman datang dan mengatakan kalau Rebecca sudah mulai membaik. Di sini Rebecca mengatakan kalau Gavin lahir di desa ini. Dan dia datang ke masa depan melalui lubang yang ada di Topanga pada tahun 1988. Dan sekarang ada sebuah portal di puncak Gunung Topanga yang terbuka. Dan portal itu mengarah ke tahun 1988. Sehingga Ivy harus mendapatkan Elsaya dari Silas dan memasukkannya ke dalam portal itu. Karena jika Elsaya tidak berhasil masuk ke tahun 1988, maka Ivy dan Gavin tidak akan pernah bertemu. Itu artinya Josh dan Iggy tidak akan pernah dilahirkan. Dan Ivy tidak punya banyak waktu karena besok portal itu akan tertutup. Dan jika Elsaya gagal masuk, maka Josh dan Iggy akan mati atau menghilang begitu saja. Izzy will too. Get Isaiah through the light in time. Kemudian mereka pun langsung berpencar untuk mencari Elsaya. Sementara di masa sekarang, Gavin mengatakan kalau dirinya berasal dari zaman prasejarah dan datang ke sini melalui lubang sinkhole yang lain. Tidak lama Ella datang dan menyuruh kepada mereka untuk pergi. Namun Gavin meminta tolong karena mungkin saja Ella satu-satunya harapan untuk menemukan keluarganya. Sementara di zaman prasejarah, Silas dan Elsaya sedang ada di dalam goa. Elsaya bertanya kenapa Silas menyakiti Rebecca. Silas mengatakan bahwa dirinya hanya ingin melindungi Elsaya karena dia adalah orang yang jahat. They're still your favorite, aren't they? Sementara itu mereka melihat ada kepulan asap dan langsung pergi untuk melihatnya. Namun ternyata apinya sudah mati. Mereka sangat yakin kalau Silas dan Elsaya baru saja dari sini karena Ivy menemukan tas milik Silas. Di sini Levi melihat jejak kaki sehingga dirinya dan Ivy akan pergi untuk mengikutinya. Sementara Josh akan mencarinya menggunakan mobil. Dan di sini Josh melihat Elsaya yang akan diterkam oleh harimau. Dan dengan cepat Josh pun langsung menabrak harimaunya.
It's okay. Tidak lama Ivy dan Levi datang. Namun ketika Ivy melihat tangan Elsaya yang terluka, Josh merasa lukanya sama dengan luka milik ayahnya. Dan hal itu membuat Josh mulai percaya bahwa Elsaya adalah ayahnya di masa depan. Kemudian mereka pun langsung pergi membawa Elsaya dan ternyata Silas melihatnya. Namun dalam perjalanan mereka melihat Silas dan juga kelompoknya. Kemudian mereka pun langsung mencari jalan yang lain. Sementara di masa sekarang Ella masih belum percaya kepada Gavin, meskipun Gavin sudah menjelaskan semuanya. Kemudian Gavin mengatakan bahwa dirinya selalu melihat kilasan tentang masa lalu di zaman prasejarah. Dan ternyata Ella juga memiliki kilasan itu. Namun Ella tidak ingin membahasnya dan meminta kepada mereka untuk pergi. Namun Gavin tidak putus asa dan akan mengambil batu dari zaman prasejarah yang ada di tempat Rebecca. Namun sekarang tempat ini sudah diambil alih oleh Adam. Tapi untung saja Gavin berhasil masuk dan menemukan batunya. Namun tiba-tiba penjaga datang. Dan Gavin meminta kepada Sophia untuk mematikan lampunya. Sementara di zaman prasejarah, mereka menemukan jalan buntu. Namun Elsaya mengatakan ada sebuah jembatan tidak jauh dari sini. Tapi mereka harus cepat sebelum Silas lebih dulu sampai di jembatan tersebut. Di lain tempat, Rebecca sedang mencari buku milik Silas dan berhasil menemukannya. Kemudian Rebecca langsung pergi dan meminta tolong kepada Sam dan juga Riley untuk membawanya ke tempat mereka sekarang juga. Alright, Eve. Isaiah, you go first. Setelah menemukan jembatannya, Ivy dan Elsaya pergi lebih dulu. Okay, we're good. Come on over. Namun ketika sampai, tiba-tiba saja Silas datang dan meminta kepada Ivy untuk menyerahkan Elsaya. Namun dengan cepat Levi langsung memotong talinya. Dan ya, hal itu membuat Silas sangat marah. Kemudian Silas mengatakan kalau jurang ini berakhir 6 km dan meminta kepada Ivy untuk membawa Elsaya ke sana. Jika tidak, maka Ivy tidak akan pernah melihat mereka lagi. Levi will be fine. It's not that simple. Why? Kemudian Ivy menjelaskan kalau Elsaya tidak seharusnya ada di sini dan harus masuk ke dalam portal yang ada di puncak Gunung Topanga. Karena jika gagal, maka anak-anakku akan mati. Tidak lama Coleman dan Farah pun datang. Ivy mengatakan kalau Josh dan Levi dibawa oleh Silas. Dan jika Ivy tidak menyerahkan Elsaya, maka mereka berdua akan mati. Kemudian Coleman dan Farah pun langsung pergi untuk meminta bantuan yang lain. Sementara di masa sekarang, Gavin kembali ke rumah Ella dan langsung menunjukkan batu yang Ella lukis. Sehingga Ella pun bisa kembali teringat dengan masa lalunya. Remember now. What are you doing? Lily. Dan faktanya, ternyata Ella adalah Lily. Sementara itu, Sam, Riley, dan Rebecca sudah kembali. Sam mengatakan bahwa Rebecca datang ke sini selama upaya penyelamatan kedua bersama dengan Gavin. Namun sayangnya misi tidak berjalan dengan sesuai rencana. Point is, this portal is a way out of here. If time is moving in one direction. Namun sekarang ada portal lain yang masih terbuka di puncak Gunung Topanga yang mengarah ke tahun 1988. Dan portal itu satu-satunya jalan keluar dari sini. Kemudian Rebecca pun memberikan kertas kepada Lily, karena ada hal penting yang harus Lily lakukan. Important I need you to do. Kemudian Lily mengatakan kepada Veronica bahwa dirinya akan pergi ke Topanga sekarang juga. Sementara di masa sekarang, ternyata Ella masih menyimpan kertas yang diberikan oleh Rebecca kepadanya. Rebecca mengatakan Lily harus pergi ke Topanga untuk memberikan kertas itu pada seorang anak laki-laki bernama Elsaya. Dan ternyata kertas itu adalah peta tentang lubang sinkhole yang pernah terjadi. Dan sekarang lubang sinkhole akan kembali muncul di Seedley. Mojave La Brea. It's matched perfectly. Dad. Sementara itu ternyata Coleman dan Farah belum juga kembali. Sehingga Ivy meminta kepada Elsaya untuk naik lebih dulu ke Gunung Topanga. Sementara Ivy sendiri akan pergi untuk menyelamatkan anaknya dan juga Levi. I don't have a choice. Singkat waktu, pagi pun datang. Terlihat Josh dan Levi yang sedang diikat.
Di sini Levi meminta kepada George untuk tetap tenang karena semuanya akan baik-baik saja. Dan tidak lama akhirnya Ivy pun datang. Silas yang melihat Ivy tidak datang bersama dengan Elsaya merasa sangat kecewa. Ivy mengatakan kalau Elsaya adalah Gavin dan harus masuk ke dalam portal itu. Karena jika tidak maka anak-anakku akan meninggal. Namun Silas tidak peduli sama sekali. Meskipun dirinya tahu kalau di masa depan Josh dan Iggy adalah cucunya. Kemudian Ivy pun langsung ditangkap. Dan Silas menyuruh kepada anak buahnya untuk mencari Elsaya. Namun di sini Ivy sudah membawa batu tajam untuk melepaskan ikatannya. I got a plan. Di lain tempat, Rebecca berjanji akan menyelamatkan mereka semua. Akan tetapi banyak dari mereka yang tidak percaya. Kemudian Rebecca menjelaskan bahwa dirinya dan Silas yang bertanggung jawab atas semua ini. Rebecca dan Silas adalah seorang ilmuwan yang menemukan portal di Gunung Tofanga. Akan tetapi dirinya dan Silas memanfaatkan portal itu untuk mencari benda purba dan menjualnya secara ilegal. Namun Rebecca dan Silas sudah melakukan kesalahan, sehingga menciptakan portal lain yang membentuk lubang besar, sampai akhirnya memakan banyak korban yang masuk ke zaman prasejarah. Tidak lama Coleman dan Farah datang. Mereka mengatakan kalau Josh dan juga Levi ditangkap oleh Silas. Namun Coleman dan Farah belum tahu kalau Ivy juga ditangkap. Sehingga mereka pun langsung bersiap-siap untuk menyelamatkan Josh dan juga Levi. Di lain sisi, Veronica dan Lily sedang dalam perjalanan ke Gunung Tofanga. Namun tiba-tiba kaki Veronica terkena sebuah jebakan. Lily pun berusaha untuk menolongnya. Sementara itu, Elsaya melihat Ivy yang sudah ditangkap oleh Silas. Akan tetapi anak buah Silas berhasil menemukan Elsaya. Namun untung saja Sam keburu datang dan berhasil melumpuhkannya. Kemudian Sam meminta kepada Riley, Marybeth dan juga Lucas untuk membawa Elsaya ke Topanga. Sementara Sam sendiri bersama Coleman dan Farah akan menyelamatkan mereka. Di sini satu persatu anak buah Silas berhasil dikalahkan, dan Ivy berhasil melepaskan ikatannya menggunakan batu tajam tersebut. Namun sayangnya Silas berhasil kabur, dan George pun mulai merasa kesakitan. Ivy menjelaskan jika portal itu mulai mengecil, maka Josh dan Iggy akan merasa kesakitan. Sementara itu Gavin mengatakan bahwa akan ada lubang sinkhole yang terbuka. Namun lubang itu akan muncul di pusat kota sehingga orang-orang dalam bahaya. Kemudian mereka pun langsung pergi untuk mengevakuasi semua orang. Dan di sini Iggy pun mulai merasa kesakitan. Sementara dalam perjalanan, mereka dihadang oleh anak buah Silas dan langsung menyerang mereka. Meskipun sudah terkena tembakan, ternyata orang ini masih bisa bertahan dan langsung menyerang Marybeth. Namun Lucas tidak tinggal diam dan mencoba untuk menolong ibunya. Di sini Lucas pun sangat kewalahan menghadapi anak buah Silas hingga akhirnya. Dan ya, untung saja Levi datang tepat waktu. Namun ternyata Marybeth terluka pada bagian perutnya. Di lain tempat, Veronica merasa putus asa dan menyuruh kepada Lily untuk pergi sekarang juga sebelum portalnya tertutup. Sementara itu, ternyata luka Marybeth sangat dalam. Namun mereka tidak punya banyak waktu karena portalnya akan segera tertutup. Sehingga Ivy dan yang lainnya memutuskan untuk pergi lebih dulu. Sementara Marybeth dan Lucas akan mencoba menyusul. It's the tree Pada told us about. Singkatnya mereka sampai di goa untuk memotong jalan agar lebih cepat. Namun di sini mereka wajib melewati kolam tar atau racun menggunakan tangga yang sudah rapuh.
Don't look down, okay? Come on. You're almost... Di sini Josh dan Elsaya berhasil naik. Namun ketika Ivy yang naik, tiba-tiba saja Few more rungs. untung saja Josh berhasil menangkap tangan ibunya. Itu artinya mau tidak mau Levi, Sam, dan Riley harus mencari jalan yang lain. Sementara itu Gavin bertemu dengan Adam. Gavin mengatakan bahwa akan ada lubang sinkhole di Seedley. Sehingga Gavin dan Sophia meminta bantuan kepada Adam untuk mengevakuasi semua orang. Setelah berhasil mengevakuasi semua orang, ternyata lubang itu bergeser 12 mil dari pusat kota, yaitu di dekat perbukitan. Dan mereka pun langsung pergi ke sana. Setelah sampai, mereka pun langsung mengevakuasi semua orang. Dan di sini mereka mendengar suara ledakan dan langsung pergi untuk melihatnya. Ternyata lubang sinkhole sudah terbentuk, namun kali ini ukurannya jauh lebih kecil. Di sini mereka merasa bingung karena pesawatnya tidak akan bisa masuk ke dalam. Sementara itu kondisi Mary Beth semakin parah dan tidak sanggup lagi untuk berjalan. Hingga akhirnya Mary Beth pun meninggal. Di lain tempat mereka bertiga hampir sampai di portal. Namun di sini George dan Iggy semakin kesakitan. Kemudian George menyuruh kepada ibunya untuk pergi membawa Elsaya sebelum terlambat. It's okay, Josh. Namun kampretnya ternyata tidak lama Silas datang. Di sini Silas mengancam akan membunuh George. Tapi untung saja Coleman dan para keburu datang. Kemudian Ivy dan Elsaya langsung pergi karena portalnya semakin mengecil. I love you. Setelah sampai di puncak Gunung Tofanga, Elsaya pun langsung masuk ke dalam portal untuk pergi ke tahun 1988. Goodbye, Eve. Thank you. Dan akhirnya Iggy dan George pun sudah mulai membaik. Di sini Adam akan mengamankan lubang sinkhole-nya dan menyuruh kepada mereka untuk segera pergi. Namun Gavin menolak untuk pergi dan lebih memilih untuk masuk ke dalam lubang itu demi menyelamatkan Ivy dan juga George. Sophia mengatakan kalau itu sangatlah berbahaya jika tanpa menggunakan pesawat. Ditambah lagi Gavin akan ada di Seedley zaman prasejarah yang jaraknya sangat jauh dari lubang yang ada di Los Angeles yang merupakan lokasi para korban. Akan tetapi Gavin tidak peduli karena hanya inilah kesempatan baginya untuk menyelamatkan mereka semua. Sama seperti Gavin, Ella pun akan masuk ke dalam lubang sinkhole karena harus menyelamatkan Veronica yang masih terjebak. Good luck. Sementara itu Lily terlambat memberikan peta itu kepada Elsaya dan hal itu membuatnya merasa sedih. Kemudian Riley dan Josh pun mencoba untuk menenangkannya, namun tiba-tiba Josh? Riley! Dan ya, tiba-tiba saja portalnya meledak dan langsung menelan mereka bertiga. Sementara itu Gavin, Iggy, dan Ella terbangun di pinggir pantai. Dan ya, ternyata mereka berhasil masuk ke zaman prasejarah. Di lain tempat, Rebecca menunjukkan sesuatu kepada Scott, di mana dari kejauhan terlihat ada sebuah menara modern. Dan ternyata Rebecca sendiri yang sudah membuat menara tersebut. I did. Someone built that here. Dan akhirnya film Merabaria season 1 pun tamat cuy. Namun untuk season yang keduanya belum ada cuy Jadi ya kalian harus sabar untuk menunggunya. Karena nanti semuanya akan terjawab di season yang kedua. Tapi entah kapan tayangnya sih saya juga nggak tahu Karena kita belum tahu tujuan Rebecca membuat menara atau bangunan tersebut untuk apa. Dan juga nasib dari Josh, Riley, dan Lily yang ikut masuk ke dalam portal itu. Ditambah lagi Gavin, Iggy, dan Ella harus menempuh jarak yang sangat amat jauh untuk bisa bertemu dengan Ivy dan juga yang lainnya.
Aduh, ya udahlah cuy, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa sholat, jangan lupa tidur, apalah pokoknya itu. Oke cuy, sampai jumpa di video selanjutnya. Arigato gozaimasu. Gambate.